Shalom. Nah, ini nggak usah memperkenalkan diri, wajah lama sih ya. Zaman dulu nih. Iya. Kita sekarang sedang mempersiapkan diri menyambut hari pencurahan Roh Kudus. Memperingati ya, saudara. Kita tidak lagi menunggu Roh Kudus turun. Kita hanya memperingati. Jadi jangan sampai salah ada orang berkata begini, ayo kita tunggu ya 10 hari Roh Kudus turun. Enggak turun lagi dia. Dia datang untuk seterusnya, untuk selama-lamanya. Satu kali-kali dia datang untuk seterusnya. Karena ada kesan begini. Seorang ibu berkata pada saya begini. Selesai ibadah dia bilang, saya mau pergi ke gereja ini. Dia mau pergi gereja satu lagi. Saya bilang, kenapa? Di sini nggak ada Roh Kudus. Di sono saya mau cari Roh Kudus. Saya bilang jauh-jauh amat nyari Roh Kudus ya. Roh Kudus ada selalu bersama dengan kita. Roh Kudus ada di dalam kita. Jadi tidak perlu lagi kita cari jauh-jauh. Dia selalu ada bersama kita. Nah, kita siang hari ini saya mengajak Bapak Ibu membaca. Memang ini pembacaan tentang pencurahan Roh Kudus dalam Kisah Rasul 2. Tapi saya tidak baca dari ayat 41 sampai 47 yang kita baca, saya nggak baca dari ayat 1, tapi saya akan baca dari ayat 41 sampai dengan 47. Ya, Bapak Ibu sudah pasti hafal berkali-kali membaca peristiwa pencurahan Roh Kudus. Di sini diberi judul cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu juga mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dari bait Allah, dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara-saudara, kalau kita baca ini ayat-ayat ini, maka kita bilang dalam hati kita, kalau tahu sejarahnya betul, apa benar ini? Roh Kudus turun ketika itu mereka aman-aman seperti ini. Sebenarnya mereka itu enggak aman loh, saudara. Mereka itu dalam pengejaran. Banyak orang yang tidak suka dengan mereka. Tidak suka dengan ajaran-ajaran Yesus. Dan mereka itu tidak aman. Mereka mengalami ancaman, bukan di zaman ini skala gereja-gereja kesulitan, di gereja mula-mula. Itu mereka mengalami kesulitan dalam sejarahnya. Apalagi dengan beritanya turunnya Roh Kudus, itu sesuatu yang mereka tidak terima. Sesuatu yang mereka tentang. Oleh karena itu, jemaat mula-mula itu ibadah tidak seaman kita. Jemaat mula-mula itu lari-lari dari satu tempat ke tempat lain. Tapi kita lihat mereka pergi kemana? Mereka beribadah di mana? Jemaat yang pertama itu adalah mereka beribadah di satu tempat. Yaitu yang disebut dengan katakombe. Tempat ibadah mereka namanya katakombe. Bukan eklesia, bukan gereja. Tetapi namanya katakombe. Apa itu katakombe? Katakombe itu adalah tempat ibadah mereka adalah kuburan.
Kuburan di sana tidak sama dengan kuburan sini di Bali, digali lubang masukin mayat. Kuburan mereka di sana kan batu-batu semua. Batu, tumpuk batu-batu. Jadi mereka bersembunyi di balik batu-batu. Itu katakombe. Jadi karena itu tidak mudah juga. Walaupun mereka berada di antara batu-batu, tidak dilihat orang, itu sembunyi sekali, sangat rahasia sekali tempat ibadah mereka. Tapi saudara, kita lihat untuk mereka berkumpul itu ada kode. Ada kodenya. Jadi kalau seorang mau ibadah, dia harus lihat strategi tempat. Dia pergi ke tempat yang ramai, pasti banyak orang di situ. Dia pergi ke tempat yang ramai, kemudian dia memberikan kode. Saya membawa satu spidol sama ini, saya kasih gambar kodenya ya. Ini bukan kode nalo ya. Gambar kodenya. Saudara, dia berdiri di pasar. Dia berdiri di pasar dan dia akan mencari tanah yang bersih. Kemudian dia akan mengeluarkan jempolnya dan membuat setengah lingkaran. Nah, dia buat begini. Setelah dia berbuat setengah lingkaran ini, dia sembunyi. Saya ingin menggambarkan ini, membuat saudara-saudara tahu bahwa pada waktu gereja mula-mula itu gak gampang loh. Jadi setengah lingkaran. Kalau ada temannya yang memang mau ibadah juga, dia mengerti itu kode. Kemudian kawan yang satu itu akan datang ke situ, membuat kode, membuat garisan. Yang satu sudah membuat lingkaran begitu, dia akan datang membuat lingkaran yang lain. Yang satu buat lingkaran itu, satu buat lingkaran ini. Makanya saudara lihat di gereja-gereja sering ada lambang ikan ini. Bukan lambang Petrus menjala ikan, bukan. Ini lambang bagaimana mereka datang ke katakombe. Begitu sulitnya mereka untuk bisa berbakti. Itu sesudah pencurahan loh. Sesudah pencurahan. Dan tidak mudah itu terjadi. Tapi mereka berusaha mati-matian. Kenapa? Karena roh keberanian itu sudah diberikan pada mereka. Amin. Roh itu yang menggerakkan mereka. Untuk bagaimana? Dengan cara bagaimana? Walaupun ada ancaman, mereka tetap bisa berkumpul. Dengan tanda ini. Makanya seringkali kita lihat di toko buku Immanuel ditulis di dalamnya peace, ya, damai. Ini artinya kalau mereka bisa bertemu, bisa beribadah bersama, bisa melakukan persekutuan bersama, damai Tuhan itu turun atas mereka. Amin. Ya, inilah katakombe, saudara. Jadi lambang itu bukan lambang semua. Kalau saudara lihat di gereja-gereja Protestan, ada yang digantung di lehernya, dan di bawahnya sini ada gambar ikan. Itu bukan ikan itu lambang katakombe, lambang kuburan. Jadi itu lambang untuk mereka bisa beribadah bersama-sama. Nah, saudara, itulah sebabnya gereja dalam keadaan seperti itu, tetapi dalam pembacaan kita tadi, mereka itu persekutuannya sangat disukai oleh banyak orang. Apa rahasianya? Nah, ini kita akan lihat. Kenapa mereka disukai? Kenapa eklesia, kenapa gereja GB Hosana disukai oleh banyak orang? Kita akan lihat sini nanti. Nah, saudara, ada apa sebenarnya ini dibuat oleh mereka? Walaupun ibadahnya susah, dapat ancaman, mereka tidak tenang, mereka dari kuburan satu ke kuburan yang lain, tetapi mereka bisa membuat persekutuan. Nah, Bapak Ibu, yang namanya ibadah dengan persekutuan itu beda. Ini ibadah, saudara datang setiap hari Minggu, seminggu sekali. Tapi yang nama persekutuan itu berjalan setiap hari. Itu ada hubungannya setiap hari. Nanti kita akan lihat di dalam pembagian ini. Sekarang kita lihat ya saudara, kode-kode tadi sudah kita perhatikan. Sekarang ada 4 ayat yang tadi
Kita baca. Yang pertama, mereka ayat 42, apa yang membuat mereka itu disukai orang banyak? Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kata tekun di sini artinya tidak pernah berhenti-henti. Ada keinginan terus-menerus, ingin tahu terus-menerus. Tekun. Kata tekun itu terus-menerus tapi fokus. Ada tujuannya. Fokus mereka. Jadi jangan hanya tekun sebentar, enggak. Dia tekun. Kenapa mereka bisa begini? Karena mereka sudah mendapatkan pencurahan Roh Kudus itu. Jadi kalau Roh Kudus itu sudah dicurahkan, ada pembaharuan dari kita semua. Dari mereka semua. Mereka membuka hati, memberi waktunya untuk belajar. Saudara, ini yang kita lihat. Mereka kenapa mereka mau belajar? Karena mereka rindu untuk semakin mengerti, semakin tahu apa yang mereka percaya. Banyak orang Kristen kok tanya, Allah Tritunggal kamu tuh apa sih? Aduh, gua sih cuma dengar-dengar aja tapi gua ngerti. Nah ini dia nih. Ini dia. Pengajaran itu penting sekali saudara. Banyak orang yang tanya aja sama pendeta saya, tanya aja sama om itu. Dianya sendiri, kamu Kristen, udah, baptis sudah. Tapi gimana? Nah saudara, mereka tekun dalam pengajaran. Kenapa mereka tekun dalam pengajaran? Karena mereka tahu, mereka tidak tahu sekali tentang firman. Karena itu mereka haus kepada firman. Mereka ingin lebih dalam lagi tahu akan firman. Bahaya loh saudara. Dalam pengajaran-pengajaran ini, mereka belajar ingin percaya dengan sungguh-sungguh supaya mereka bisa memenangkan. Sebagaimana perintah Yesus kepada semua murid-muridnya pada saat itu, pergilah kamu ke seluruh muka bumi, kabarkan Injil dan ajarkan mereka. Itu Yesus tekankan, ajar mereka. Kita kalau orang bilang belajar Alkitab, Bible study ada di gereja begini. Ngapain di gereja? Bible study pusingin kepala gua aja. Buat pelajaran apa? Belajar homiletik, belajar bisa berkhotbah biar semua bisa ya, pimpinan bisa berkomsel, bisa bawa renungan. Gitu mah gampang baca aja. Gua sih ngomong yang penting mereka dengerin saya ngomong. Tanggung jawab loh saudara, ini tanggung jawab. Bagaimana kita mengajarkan yang betul kepada mereka. Jadi ini suatu tanggung jawab. Percaya supaya kita lihat, jangan sampai orang hanya tahu Yesus itu baik. Yesus itu mengampuni. Yesus itu menolong. Yesus itu memberi berkat. Kalau mau menang, datang cari Yesus. Kalau mau sembuh, cari Yesus. Begitu gampangnya. Tetapi mereka lupa bahwa untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi, itu tidak semudah itu. Kita sekarang lihat ada pengajaran Kristen progresif. Ya, saudara, berhati-hati. Kristen progresif. Perempuan Samaria punya suami berapa? 5, dan ada yang sekarang ada sama dia 1 lagi, berarti jadi 6. Bagi Kristen progresif, perempuan itu diampuni kan? Boleh melayani bersama Yesus. Iya kan? Kristen progresif katakan begitu. Dan itu memang betul. Tetapi mereka katakan, kalau Yesus itu pengasih dan pesayang, siapapun yang berbuat zina, dia akan terima. Jadi artinya berzina itu boleh. Hati-hati loh saudara. Anak-anak muda terutama paling senang dengan pengajaran ini. Masuk ini. Karena apa? Mereka hanya tahu firman Tuhan itu partil-partil, separuh-separuh. Tidak holistik, keseluruhan. Sejarahnya mereka tidak tahu. Bahaya sekali. Apalagi kalau dibilang begini. Salomo punya istri
Berapa? Berapa Pak Ibu? Iya. 300 yang resmi ya. Yang nikah siri 700 ya. Nikah siri 700. 1000. Kalau semua itu dijadikan bahwa Tuhan mengizinkan, wah, bapak-bapak bisa punya istri lebih dari satu. Bahaya. Mereka lupa bahwa Alkitab itu ada dua macam. Ada bahasa informasi, ada bahasa, satu lagi? Kebenaran. Kalau kebenaran itu nggak bisa dirubah, tapi kalau informasi jangan dipakai jadi kebenaran. Perempuan Samaria bisa punya suami sekian gitu. Oh kalau gitu boleh dong, Alkitab menuliskan begitu. Berarti boleh. Dia lupa bahwa itu hanya informasi. Bagaimana dia bertobat setelah dia hidup tidak benar. Itu hanya informasi. Tapi yang sebenarnya tidak begitu. Mereka katakan begini, Tuhan Yesus itu manusia. Dia menyelamatkan manusia, yang berdosa dia tolong, yang ini semua dia tolong. Kenapa dia tidak bisa tolong dirinya sendiri? Kalau dia mengasihi orang banyak itu, sebenarnya dia harus mengasihi dirinya sendiri supaya dia jangan disalib. Hati-hati loh saudara, informasi agresif melakukan seperti itu. Dan kita sekarang lihat pengajaran terbuka lebar di YouTube saudara. Semua bisa baca siapa saja. Saudara punya favorit kan di YouTube? Siapa pendetanya? Banyak kan? Oh kalau mau kirim ke saya ini. Oh iya. Saya kan bacanya. Oh iya. Tapi jangan sampai kita percaya. Ada beberapa yang begitu. Ibu Polina yang ini nih. Ibu Polina yang ini nih. Jadi dia sudah yakin. Itu yang yakin. Saya mesti periksa dulu. Betul atau tidak? Saudara, pengajaran ini penting. Supaya kita tahu apa yang kita harus lakukan. Supaya kita mengerti apa yang harus kita buat. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Karena itu saudara, bagaimana semua pengajaran-pengajaran itu penting, bagaimana kita bergumul dalam hidup ini. Ada tulisan katakan Tuhan tidak pernah berjanji jalan kita rata. Iya kan? Ada gelombangnya hidup ini. Seperti perahu yang ada di lautan. Nah itu orang yang nggak ngerti firman nggak mau itu. Pokoknya dia pegang Tuhan itu baik. Itu saja. Dan kalau gelombang itu datang dia nggak mau. Oleh karena itu banyak orang Kristen yang meninggalkan gereja. Kenapa? Harapan dia Tuhan itu baik, model dia. Tapi sebenarnya disitulah Tuhan melatih, mendidik kita untuk menjadi lebih tegar. Lebih mampu menghadapi kehidupan ini. Saudara, perlu kita mengerti firman dengan baik. Saya membaca atau sering kagum dengan seorang wanita yang bernama Fanny Crosby. Kalau Bapak Ibu tahu dia adalah penulis lagu-lagu rohani. Apa yang dia tulis? Semua lagu-lagu yang ada kita lewat. Begitu banyak lagu-lagu yang dia tulis. Saya nggak akan nyanyikan di sini, nanti saudara terkagum-kagum dengan suara saya. Jadi Fanny Crosby itu bukan seorang yang sehat, seorang yang normal. Dia tidak normal. Tetapi saudara, kenapa dia bisa menulis bukan 100, ribuan lagu-lagu gereja. Termasuk satu lagu ini. Ku berbahagia, yakin teguh. Pernah dengar lagu ini? Itu ditulis oleh seorang buta yang bernama Fanny Crosby. Dia tulis itu dengan keyakinan. Bisa dia katakan bahagia, matanya buta kok. Penyakitnya banyak. Suaminya mati, anaknya mati. Bisa tulis itu. Kenapa? Karena dia mengenal Tuhan, mengenal firman-Nya. Dan dia mengenal suara roh dalam hidupnya. Sehingga dia bisa tulis lagu-lagu seperti itu.
Aku nyanyikan. Ya, terus dia bersukacita walaupun dalam kekurangannya. Kenapa? Karena dia mengenal Tuhannya. Dia mengenal siapa yang dia percaya. Dia mengenal kuasanya Tuhan. Itu membuat dia tegar. Sampai akhir hayatnya. Dia menutup mata. Dia masih mengarang lagu. Itu orang yang dipenuhi dengan kuasa. Itu yang orang yang bisa kita kagumi. Karena melihat bahwa dia hidup. Tidak hidup hanya percaya saja. Seperti mereka para teologi progresif. Ya, seperti itu. Jadi sekarang saudara lihat di TV, mereka sedang bersaksi sekarang. Anak-anak muda yang jadi pendeta muda-muda, wah itu sedang lagi gencar itu sekarang. Ya, jadi kita harus bisa memilah-milah. Oleh karena itu kita belajar sekarang saudara. Banyak belajar, banyak dengar bagaimana kebenaran firman itu. Saya nih usia 77 tahun, saya masih belajar loh sekarang. Saya masuk sekolah sekarang. Kenapa? Karena tuntutan ini. Karena saya mau mengajar, saya harus belajar supaya saya bisa ngajar. Saya nggak bisa matematika kok saya ngajar matematika. Saya belajar dulu matematika, baru saya ngajar matematika. Nah ibu-ibu, bapak, Tuhan bilang pergi kamu, jadi artinya saudara dan saya itu diberikan Roh Kudus untuk apa? Untuk kita bisa bersaksi bagi dunia ini. Apa yang mau kita saksikan? Kuasa-kuasa Tuhan yang ada dalam firman-Nya ini. Bagaimana kita bisa tahu? Kita harus belajar. Harus menekuninya. Harus banyak bertanya. Jadi kalau misalnya saya kalau banyak bertanya saya suka. Justru itu tantangan buat saya. Kenapa saya catat nih, tunggu ya, saya nggak bisa jawab hari ini. Pertanyaan mereka cuma 1-2 aja, tapi susah dijawab. Kenapa? Sini tantangannya. Dan kita bilang, aduh payah tuh, kalau misalnya saya nanya melulu. Justru nanya kita ini belajar. Dia nanya kita jadi tegar, kita mengerti apa yang dia tanya. Saya nanya ke dosen-dosen loh. Saking saya nggak tahu, karena kebetulan saya dekat dengan Petamburan. Gimana ya, ini pertanyaan gini, nggak malu-malu lah nanya, karena dia lebih bisa dari saya. Oh gitu, itu begini. Udah, saya ada pertanyaan, saya tanya. Nggak saya tanya 1-2, beberapa orang saya tanya, saya bandingin. Ya saudara, itulah sukacitanya belajar. Sekarang orang-orang susah ya. Gereja anggota 500, tapi kalau Bible study, pelajaran akhir datang cuma 15 orang. Enggak perpuluhannya, lebih kecil dari perpuluhannya. Sedikit yang datang. Sayang, harusnya cinta. Seperti gereja mula-mula, kenapa mereka disukai banyak orang? Satu adalah mereka belajar. Mereka menekuni firman yang mereka tidak tahu. Dan mereka belajar dari para rasul-rasul dalam persekutuan. Nah, menarik sekali dalam persekutuan. Artinya bukan dalam ibadah. Dalam persekutuan itu datang setiap kali. Ada hubungan terus. Kalau dalam bahasa orang Ambon itu ale rasa, beta rasa. Kamu rasain, saya juga rasain. Kamu bisa, saya juga bisa. Kamu sakit, saya juga sakit. Itu namanya persekutuan. Bukan persatuan sepak bola. Sepak bola lu tendang sana, lu tendang biarin ya. Luka-luka deh. Tapi dalam persekutuan enggak, saling menjaga. Saling melindungi. Itu persekutuan. Enggak datang satu, kenapa enggak datang? Kenapa kamu enggak ada? Saya enggak lihat kamu tadi. Ini persekutuan. Dan apa yang dia alami itu juga kita rasakan. Dia sakit kita rasakan juga. Saling kita peduli satu dengannya. Itu yang namanya persekutuan. Kalau dia belajar dia nggak bisa, saya tolong supaya dia bisa. Kalau dia nanya saya berusaha untuk bisa menjawab dia. Saya harus belajar. Saya harus tanya dari orang lain kalau saya nggak bisa. Supaya tercapai apa yang dia mau. Itu persekutuan. Nah kita lihat mereka punya persekutuan ini antik banget. Padahal mereka ini dikejar-kejar orang.
tapi mereka memelihara perkumpulan itu. Mereka memelihara persekutuan itu. Kenapa? Penting. Ini yang Tuhan mau, ya saudara. Saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kemudian di sini dikatakan yang ketiga adalah mereka memecahkan roti. Mereka memecahkan roti dan berdoa. Memecahkan roti dulu. Ini yang mereka lakukan. Persekutuannya. Jangan saudara-saudara anggap memecahkan roti ini perjamuan. Yang dimaksud memecahkan roti itu mereka makan bersama. Ya, saling membagi berkat lah. Yang dibagi, siapa yang membagi? Tuan rumah. Tuan rumah itu mengundang mereka, mereka datang. Tuan rumah menyediakan semuanya. Dikatakan dalam pembacaan kita selanjutnya, dengan setulus hati. Tidak merasa keberatan. Dengan setulus hati mereka lakukan. Memang akan mengurangi semua yang kita punya di rumah. Tetapi mereka lakukan demi persekutuan itu. Mereka berkorban demi persekutuan itu. Nah, ini terjadi setelah pencurahan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu merubah, ya, cara hidup mereka dirubah. Betul-betul. Ya, jadi kita lihat saudara, mereka tadi dikatakan memecahkan roti. Si tuan rumah jadi pelayan. Si tuan rumah jadi pelayan sekarang. Yang datang itu jadi tuannya. Semua dilayani oleh dia. Kalau di sana begitu orang Yahudi begitu. Tuan rumah yang melayani semuanya. Jangan kita bilang, oh enggak usah nanti kita gini. Enggak, dia yang melayani. Dia yang melakukannya itu. Dia yang siapkan itu semua sendiri. Jadi kita lihat di sini. Tidak ada lagi perbedaan. Ya, dalam istilah bahasa Yunani juga disebut kurios dengan doulos. Tuan dengan hamba. Tidak ada lagi. Yang doulos datang dilayani oleh kurios ini, oleh tuan ini. Tuan rumah ini melayani dia. Tidak ada lagi perbedaan. Karena itu saudara, jangan ada perbedaan di antara kita. Ya, jangan kita lihat, aduh, saya kalau duduk dengan dia, saya nggak cocok dengan dia. Gereja tidak boleh begitu. Gereja bisa menerima siapa saja. Menjadi pendamping duduknya, ngobrolnya dan bersama-sama. Siapa saja. Kadang-kadang kita kan suka lihat, saya nggak duduk dekat dia. Rada kurang enak dah. Nggak kurang enak. Nggak, saya nggak mau duduk sama dia. Saya nggak, aduh orangnya begini. Kita pilih-pilih. Nah, ini bahaya kalau gereja begini. Mudah terjadi apa? Gesekan, perpecahan. Gereja yang seperti ini harus dipertobatkan. Supaya apa? Supaya bisa menerima satu dengan yang lain. Saya yakin kita duduk di sini semua, banyak di antara kita yang belum menegur siapa. Sekarang ibu bapak lihat ke belakang, siapa orang yang belum pernah. Padahal ini segereja loh, tapi belum pernah diajak ngomong. Jarang banget diajak ngomong. Coba lihat, ada nggak? Ada. Lewat-lewat aja. Selamat siang. Tapi basa-basi. Tapi kenal enggak? Saudara, ini yang kita lihat. Gereja mula-mula itu sangat menerima. Bagaimana kalau orang-orang di sana, doulos itu yang menyuci kaki kita. Waktu peristiwa perkawinan di Kana, itu pelayan-pelayan yang cuci kaki para kurios, para tuan-tuan. Kenapa? Karena mereka jalan jauh, berdebu, tanah. Setelah dicuci, pakai apa? Bersihkannya, pakai selempang mereka. Nah, di sana kalau orang pakai selempang begini ketahuan itu doulos, itu hamba. Dia pakai 20, 100 orang yang dia lap, habis basah semua. Kotor semua. Itu. Tapi setelah Roh Kudus turun kita lihat. Mereka makan bersama-sama. Tidak ada lagi kurios, tidak ada lagi doulos. Tidak ada lagi tuan, tidak ada lagi hamba. Semua duduk bersama.
Tidak ada laki-laki dan perempuan. Dulu laki-laki dan perempuan itu misah duduknya. Sama dengan saudara kita itu. Kalau duduk sendiri-sendiri. Saya pernah pergi satu gereja Bethel. Saya diundang khotbah. Saya datang duluan, belum ada orang di situ, cuma ada pembantunya, tukang sapunya. Dah, saya duduk. Plak. Sambil baca-baca. Nggak tahu di belakang. Bu, kenapa? Ibu nggak boleh duduk di sini. Dalam hati saya, ada apa ya? Kok aneh banget? Ini tempat laki-laki, Bu. Ibu pindah di sebelah sana, tempat perempuan. Masih ada loh GBI yang begitu. Masih ada. Jadi saya aneh juga, tapi nggak apa-apa lah peraturan mereka. Kalau di gereja mula-mula sudah tidak ada itu. Semua duduk sama-sama. Orang Yahudi, orang Yunani duduk sama-sama. Padahal dulu mereka musuhan banget. Saling benci, saling musuhan. Kalau bisa saling bunuh mereka satu sama lain. Tapi kali itu mereka duduk sama-sama. Tidak ada lagi perbedaan. Semua sama. Dan kita juga gereja tidak boleh ada klik-klik, kelompok-kelompok. Kalau ada kelompok-kelompok dia tidak melakukan ini. Firman ini tidak dilakukannya. Artinya apa yang jadi pesan Roh Kudus tidak dikerjakannya. Roh Kudus ingin semua saling menerima. Kenapa? Perbedaan itu indah. Saudara lihat pelangi? Pelangi membusur, warnanya apa aja tuh? Merah, kuning, di langit. Nah itu. Pelukis aku jangan diterusin dah ya. Merah, kuning, hijau. Itu indah semua. Keindahannya itu menyatakan apa? Keindahannya itu menyatakan inilah janji Tuhan yang sangat indah. Dia tidak akan turunkan lagi air bah. Saudara, kalau seandainya pelangi itu warnanya merah gimana? Pelangi-pelangi alangkah indahnya. Merah, merah, merah. Enak nggak lah? Nggak ada. Merah, kuning, hijau. Jadi kita ini macam-macam. Dari berbagai macam dan berbagai latar belakang, gaya dan semuanya berbeda. Tapi jadikan itu teman, jadikan itu sahabat. Jadikan kita punya persekutuan. Persekutuan itu tidak membedakan, tapi mempersatukan. Itu yang Roh Kudus ingin. Tuhan berikan Roh Kudus pada kita untuk kita gawe, kerja. Menciptakan sesuatu. Bukan Roh Kudus dikasih, udah. Enggak. Dan dikatakan bahwa Roh Kudus itu diberikan buat kita sebagai penghibur dan penolong. Dia bisa melakukannya, bisa menolong. Ada orang yang agak angkuh kalau ketemu teman, gitu aja. Temannya, lu dari mana? Dari sana. Itu kesal nggak dengar gitu? Tapi ya, itulah. Roh Kudus membuat kita merubah semuanya. Supaya kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Memecahkan roti bersama-sama. Melakukan perjamuan. Nah saya nggak samakan dengan kita ya. Kita ada makannya beda, bakso, mie. Kalau mereka tuh selalu roti. Istimewanya itu roti. Dan roti itu menyatakan persekutuan. Ya. Oke, yang berikutnya. Yang berikutnya adalah apa? Dan mereka memecahkan roti dan berdoa. Nah, berdoa ini rajin, orang-orang Hosana ini rajin berdoa nih. Saya tuh kadang-kadang hari Rabu mau berdoa, dosen telepon, ada kuliah ntar malam. Nah ini dia nih, macet dia nih, nggak bisa bergabung. Soalnya dosennya suka seenaknya. Ini kalau hari Minggu, kadang-kadang nanti malam jam 8, bisa kumpul nggak kuliah? Aduh ini aneh lagi. Hari Minggu itu kan hari ibadah, kenapa mesti ada pelajaran? Karena dia juga capek, dia juga nggak bisa waktu. Tapi ya udahlah kita lihat berdoa. Nah kalau orang-orang GBI kita ini jago berdoa. Tapi sekarang saudara berdoa itu bukan bahasanya. Susunan katanya keren. Ada orang kalau suruh berdoa, jangan saya dong. Cari orang lain aja.
gue nggak bisa mau doa ngomong apa. Nah, kenapa? Ada rasa takut untuk berdoa. Sebenarnya berdoa itu nggak perlu kata-kata yang bagus, biasa aja. Jadi ada satu teman saya kalau berdoa, dia orang dari daerah Sumatera Utara ya. Dia ngomong dalam bahasa Batak. Tengah-tengah doanya, dia kan Batak Jakarta. Kehabisan kata nggak ngerti lagi. Bahasa ini, gue bahasa Indonesia aja nih. Udah terusin ya bahasa Indonesia. Doa itu jadi ketakutan orang loh. Kenapa? Justru disinilah dalam persekutuan inilah kita belajar bisa berdoa. Saya belajar bisa berdoa itu dalam persekutuan. Persekutuan itulah yang mendidik saya bisa berdoa. Tapi kadang-kadang Paulina, kamu kalau berdoa macam orang lagi sedang baca laporan. Protestan banget kalau berdoa, kata-katanya disuruh. Enggak masalah itu. Yang penting apa maksud doa itu? Apa yang engkau akan sampaikan kepada Tuhan melalui doa itu? Kata amin yang kamu ucapkan itu artinya kamu percaya. Semua yang kamu ucapkan itu kamu percaya Tuhan akan dengar dan Tuhan menolong kamu. Itu amin. Bapak Ibu, itulah. Kita selalu ingin ikhlasnya tidak menghitung-hitung untung rugi. Tetapi biar kita terus memberi yang terbaik buat Tuhan. Kemudian, maka berturutlah mereka semua, sedang Rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Kita pindah ke ayat yang ke-46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Nah sekarang mereka sudah bisa masuk ke bait Allah. Tidak dikata kombe lagi. Tetapi mereka sudah masuk ke dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama dengan gembira dan tulus. Sambil memuji Allah. Nah ini dia saudara. Sambil memuji Allah. Memuji Allah itu adalah bagian yang terpenting. Bapak Ibu, gereja sebelum mendengarkan firman Tuhan, semua memuji Allah dulu. Setelah puji Allah, doa, dengar firman Tuhan. Kenapa harus diduluin dengan memuji Tuhan? Kenapa harus didului dengan memuji Tuhan? Oh ya, supaya senang hati mereka. Ya saudara, justru disitulah saudara. Saudara masuk dengan begitu banyak persoalan di kepala saudara. Begitu banyak pergumulan di hati saudara. Saudara masuk di sini seperti mesin cuci itu lagi dipulas. Oleh setiap lagu yang saudara dengar. Di situ saudara dipersiapkan untuk mendengar firman Tuhan. Supaya firman itu bisa masuk pada saudara. Karena itu pujian itu penting. Saudara-saudara, jangan nanti lihat jam. Baru jam 10:30 masih nyanyi kok, gak apa-apa telat dikit. Jangan, dari awal itu loh. Nyanyi kita sama-sama. Puji dia. Di situ saudara bisa dapat jawaban. Di situ saudara bisa menangis karena Tuhan menjawab saudara. Di situ saudara bisa berkata, aku bersyukur karena Tuhan engkau hebat buat aku. Pujian itu akan memberikan jawaban untuk saudara. Sebelum firman, dia sudah dapat jawaban lalu pujian itu. Puji Allah dengan sungguh-sungguh. Sampai kita bisa bertobat dengan pujian itu. Dan banyak orang yang bertobat karena pujian itu. Termasuk saya. Saya bertobat karena sebuah lagu. Ya saudara, karena itu kita bisa. Waktu sebelum masuk saudara sudah istilahnya di pastoral dulu. Sudah dilayani dulu. Karena itu jadikanlah ibadah saudara itu ibadah yang betul. Begitu masuk, duduk dengan tenang sambil nanti mempersiapkan diri untuk pujian. Nyanyi dengan sungguh-sungguh. Keluarkan semua setiap kata yang saudara ucapkan. Jangan hanya lewat begitu aja. Tapi setiap kata itu punya arti yang sangat berguna buat kita. Nyanyikanlah dengan sungguh-sungguh pujian itu. Jemaat mula-mula memuji Tuhan. Persekutuannya memuji Tuhan. Di Komsel memuji Tuhan.
Apa? Sungguh-sungguh, nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Supaya kita siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu perlu juga gereja mempunyai solo. Siapa yang nyanyi solo? Ada vokal group, mungkin ada paduan suara. Supaya Allah itu hadir melalui talenta-talenta kita. Roh Kudus bisa bekerja melalui mereka. Oleh karena itu saudara, supaya jangan kita sia-siakan. Roh Kudus datang untuk memberikan tugas buat kita. Jadi bukan Roh Kudus datang untuk nolong kita kalau susah, supaya dihibur, supaya kita nggak bisa Tuhan tolong. Enggak, ada tugas. Di waktu kita bertugas ada kesulitan, Roh Kudus akan turun tangan. Roh Kudus akan siap membantu karena dia adalah penghibur, dia adalah penolong kita. Kemudian kita terus lanjut lagi. Dikatakan di sini, yang berikutnya ya bertambah-tambah pengikutnya. Bukan karena promosi dan propaganda. Mereka tidak berbuat promosi, tidak berbuat propaganda. Ayo, ada gereja-gereja mungkin yang melakukan begitu. Saudara, anak-anak yang ini di terminal sana, terminal 2, terminal 3 nanti dijemput semuanya. Itu propaganda. Datang ke gereja sini karena ada anu. Nah, yang begitu adalah gereja yang berpropaganda, yang promosi. Gereja tidak boleh melakukan itu. Roh Kudus ingin supaya kita bekerja, bergerak semuanya. Ayo, eklesia atau gereja Hosana, bersama-sama bergerak. Dalam setiap hari itu bagaimana untuk mencari jiwa buat Tuhan. Aduh, saya sampai sekarang ini saya terus lakukan itu. Ya, saudara, saya buka sekolah minggu di Sawangan sana, di daerah tempat buang jin anak apa itu nggak tahu dah. Pokoknya itu jalan kecil, kampung situ dah. Ya, tapi saya suka cita. Begitu datang anak-anak dulu, ibu, tante, oma, bodoh amat dipanggil apa aja, pokoknya datang. Nah, datang mendingan udah mandi, masih belepotan semua. Mandi dulu ya, mandi. Tunggu, udah jauh jalannya, nunggu mereka mandi lama lagi. Tante, sumurnya rusak, aduh, sumur rusak lagi. Gimana ini? Aduh, kemana bisa mandi ini? Mandi dulu, rapiin. Baru duduk, sukacita banget gitu loh. Ada satu ibu bawa anaknya. Saya udah hampir 2 tahun loh buka itunya. Saya layani mereka. Orang-orang bilang kurang kerjaan nih Paulina ini. Udah tua begitu katanya. Saya dibilang tua, saya gak berasa tua loh. Ya, Bu Paulina ngapain capek-capek situ. Mesti jaga diri, jaga badan. Iya pasti saya jaga. Tapi ini yang ini saya mesti lakukan. Nah, saya datang ke situ bawa. Ternyata ini ibu saudara kita seiman. Tapi bapaknya tidak. Waduh, ini tantangan buat saya. Nah, sudah. Jalan berapa kali saya bilang sama dia, ini anak sudah 3 tahun. Kok belum diserahkan nih anak? Habis gimana tante mau serahkan? Ya udah. Kamu ngomong dong sama suami. Aduh gak berani tante. Ya udah. Karena mereka menikah secara ini. Ya udah, gak apa-apa. Minggu depan saya datang, suaminya datang loh. Ikut ibadah dengan saya. Bagi saya ini kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan katanya kan. Ini kesempatan nih. Udah gitu saya ngobrol sama dia. Kamu bisa main gitar? Bisa tante. Bisa gak kamu ngiringi lagu-lagu kok kita nyanyi? Oh bisa tante. Minggu depan kamu datang mainin musik ya buat saya. Buat kita ya. Termasuk anaknya kan ikut nyanyi. Anaknya pinter banget. 3 tahun tuh sudah ngehafal 12 murid Yesus. Sudah bisa doa Bapa kami dia. Ya saya bilang ayo. Ikut ya. Minggu depan datang loh dia. Walaupun bajunya yang enggak mini lah.
Dia pikir ini tempat main anak-anaknya, jadi baju sembarangan, celana pendek, biarin aja. Yang penting ini jiwanya bagi saya. Udah dia main. Terus saya tanya lagi sama istrinya, gimana ini anakmu diserahkan? Iya tante boleh, suami saya bilang boleh diserahkan. Waduh, ini luar biasa jawabannya. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia lihat persekutuannya. Dia lihat bagaimana kita melayani di situ. Dia bilang, tante mau datang di sini. Saya begini, maaf ya, saya tidak membangga-banggakan apa yang saya lakukan. Tapi saya bersaksi dari saya, karena saya nggak bisa bersaksi tentang orang lain. Jadi dia bilang sama saya tuh heran tante mau datang ke sini loh. Padahal ini tempat orang nggak suka datang ke sini. Tempat kotor, becek-becek lagi di sini. Hujan tante basah, pindah sana, pindah sini, bocor sini, biarin, gak apa-apa. Bocor basah bisa dilap. Ya, bisa kering. Tapi kalau saya dibakar, lari saya. Ini cuma bocor doang, nggak masalah. Ya, oke. Dia bilang, boleh tante, nanti saya ngajak. Oke, saya harus ngomong bertahap ini. Tahan lagi minggu depan. Tahan lagi 2 minggu yang akan datang. 2 minggu sekali soalnya. Tahan lagi 2 minggu. Gimana kalau nanti mau diserahkan, kamu bisa ikut nggak? Bisa tante. Saya nanti minta izin dari kantor. Ini dia yang saya cari nih. Dapat nih saya bilang. Nah saudara, itu menjadi doa kita, itu menjadi dorongan kita. Roh Kudus itu diberikan untuk kita lakukan sesuatu. Jangan diam gitu loh. Kami layani di satu gereja, saya nggak usah sebut gerejanya. Itu ada persekutuan mereka yang tamatan dari Alfa, apa itu ya? Iya itu tempat penginjilan itu ya. Jadi yang ikut dulu di Peninsula itu, ya. Jadi ada beberapa yang sudah datang. Oke, kita kumpul di sini semuanya. Saya tanya, ini bapak, anak muda, kamu dari mana? Nama saya ini ya asli dari orang sana lah. Dari ini, oke. Kamu tertarik mau datang ke gereja ini kenapa? Dia bilang apa? Saya tertarik dari kehidupan teman-teman saya yang Kristen. Jadi saya tertarik dari mereka. Sekarang dia sudah dibaptis. Jadi saya tertarik dari mereka karena saya lihat kehidupan. Nah ini yang perlu kita pelihara saudara. Jangan orang bilang gini, rumahnya Ibu Ani di mana? Oh Ibu Ani yang cerewet itu di situ tuh. Yang suka ke gereja orang Kristen tuh dia tuh. Bukan begitu. Justru kalau tanya, rumah Ibu Ani, oh Ibu Ani yang keluarganya baik banget itu ya. Waduh kalau ngobrol sama bapaknya tuh enak banget. Kalau ngobrol sama ibunya enak. Itu yang kita mau. Itu yang ada kehadiran Roh Kudus itu ada di situ. Hidupannya menyenangkan banyak orang. Jangan sampai orang takut lihat kita. Waduh jangan ke rumah itu. Rumah itu gak bakalan dibuka pintunya. Nanti kalau dia ngintip dari kaca dia lihat siapa dia tutup lagi. Tapi kalau kita lihat mereka bisa bergaul dengan siapa ya. Karena itu kita bisa bersosialisasi, bisa bergaul dengan siapa saja. Terbuka dengan siapa saja. Tidak membedakan yang di atas dan yang di bawah. Semua sama. Saudara, kalau kita makan di restoran, setelah makan si pelayan kita akan kata sama pelayan, terima kasih ya. Tapi dulos tidak begitu. Tuannya makan, dulosnya berdiri di pinggir. Selesai makan, dulosnya akan berkata begini, terima kasih sudah mau kami layani. Itu terbalik. Saudara, kita tidak seperti itu. Kita mau bergaul dengan baik, menyenangkan hati orang di sekitar kita. Itu tujuan Tuhan memberikan Roh Kudus. Supaya kita bisa bekerja. Dan kalau ada kesulitan, dia tahu kita ada kesulitan untuk gereja-gereja, ada kesulitan. Karena itu dia katakan, aku penghibur, aku penolongmu. Siap itu. Jadi saudara, sebagai gereja, sampai sekarang ini, apakah kita masih disukai oleh orang banyak? Apa kata-kata kita tidak menyinggung perasaan orang dan sikap kita tidak menyenangkan? Justru kita mau belajar.
dengan pencurahan Roh Kudus ini tidak perlu cukup memperingati, tapi mempraktekkan apa yang Roh Kudus ingin dari kita lakukan. Biarlah Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Tuhan membimbing saudara sekalian dan Tuhan memakai saudara sekalian dengan ajaib. Haleluya, amin.